berdirilah, tegaklah tauhid sang pribadi murni tadi kepada Allah. Itulah usul. Usulilah. Dan misterius keusulan itu nggak gampang. Enak temen usul iso diukur. Barang siapa bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan itu. Ya mungkin awalnya salah kaprah, lama-kelamaan jadi mapan, dan mapan. Benar, kemudian benar, dan akhirnya usul. Apa sih kesalahkaprahan itu? Kadang-kadang kita berpikir yang muncul adalah kebanggaan, merasa diri lebih dibanding yang lain. Itu salah kaprah. Dan kita kan tahu di dalam ilmu tata cara zikir kan ada banyak sekali makomat zikir. Mentang-mentang sudah melakukan makomat tertentu, dia merasa lebih dibanding yang lain. Itu salah kaprah juga. Oh, saya sudah melakukan makomat ini, itu. Kemudian dia ceritakan kepada teman-temannya, saudara-saudaranya, dan bahkan diceritakan kepada orang yang sebetulnya tidak ada kompetensi dengan dirinya dalam hal zikir itu. Sembarangan menceritakannya. Itu salah kaprah. Lantas bagaimana sih zikir itu? Tujuannya apa? Yang jelas Allah nggak butuh apa-apa. Allah nggak butuh zikirmu. Enggak. Zikir itu akan kembali pada dirimu. Dan manfaatnya pun akan diberikan kepadamu. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh zikirmu. Zikir itu untuk apa? Nah ini kita paham. Untuk apa? For what? Why? Bagaimana? How? Kena how, kena why, kena what? Itu penting. Pertama kali kita harus sadar, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Dalam hal mematangkan pengenalan diri, zikir itu untuk dirimu sendiri. Titik tembaknya apa? Kalau sudah paham bahwa zikir itu untuk kita semuanya, titik tembaknya apa? Ego kita. Sebetulnya zikir itu adalah untuk mencambuk ego kita. Ketika kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang kita cambuk? Ego kita. Adalah satu persaksian bahwa la ilaha illallah maujuda illallah, segala yang wujud ini tidak akan diwujudkan kecuali oleh Allah. Segala yang bersifat di alam semesta ini tidak akan ada kecuali disifati oleh Allah. Korelasinya dengan diri kita, tidak ada kehebatan kecuali Allah lah yang maha hebat. Tidak ada kemuliaan kecuali hanya Allah lah yang maha mulia. Tidak ada keagungan kecuali hanya Allah lah yang maha agung. Tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah lah yang maha kuat, maha kuasa. Tidak ada gerak afnal di alam semesta ini kecuali
Allah yang maha menggerakkan. Tidak ada hidup dan kehidupan di dunia ini kecuali milik Allah yang maha hidup. Dan sang ego harus tunduk dengan itu. Ketika sang ego merasa lebih suci, lebih hebat, lebih mulia, lebih pandai, lebih istimewa dibanding ego-ego yang lain, itulah sang ego perlu ditundukkan, disujudkan. Bukan kamu, hai ego. Bukan kamu. Sang ego yang merasa paling pintar, paling benar, paling kuat, paling kusuk, paling sakral. Semuanya itu milik Allah. Kemudian sang ego ini ketika mengucapkan La ilaha illallah, ego tunduk kepada sang maha pintar, maha benar, maha suci, maha hebat, maha istimewa, maha khusyuk. Dan sang ego mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ego ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Itulah yang disebut takholi, pengosongan. Kemudian ta'ali, hanya Allah yang memiliki semuanya itu. Secara rububiyah dia mengatur semua itu. Secara mulukiyah dialah yang mempunyai hak prerogatif atas semuanya itu. Dan secara uluhiyah semuanya tunduk kepada Allah yang maha segalanya itu. Makanya secara rububiyah qul a'udzu birabbin nas, secara mulukiyah malikin nas, secara uluhiyah ilahin nas. Dan setelah takholi, tahali, akhirnya tajaliat Allah kepada diri kita, sang ego murni itu tadi, itulah yang disebut wusulillah. Wusul. Dan kemusulan itu multidimensi, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Banyak sekali orang yang berpikir berharap jadi wali, berharap mempunyai derajat ini itu, berharap mempunyai posisi tertentu. Itu semuanya egosentris. Gak kayak gitu pikir itu. Dan tidak mudah untuk menyibak hijab ego. Hati-hati dengan ego kita. Di sini banyak yang tidak kuat ketika dia, sang egonya sedang ditundukkan oleh Allah. Ketika ego merasa berkuasa, Allah menunjukkan kekuasaannya, sang ego gelundung. Ketika sang ego merasa paling benar, Allah menunjukkan kemahabenarannya, gelundung sang ego. Ketika sang ego merasa paling pintar, Allah menunjukkan kemahapintarannya. Hai ego, engkau itu hanya seorang hamba, maka sempurnakanlah penghambaanmu. Wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Sempurnakan penghambaanmu, maka engkau akan tahu kebun-kebunku. Kau akan tahu bagaimana alam-alam rahasia aku tunjukkan kepada ego-ego yang murni. Kayak gitu. Makanya sampeyan dadi ahli zikir, kula dadi ahli zikir kok aneh terus merasa lebih dibanding yang lainnya.
merasa yang lainnya itu bodoh, kita paling pintar, yang lainnya itu kotor, kita paling bersih, yang lainnya itu salah, kita paling benar, yang lainnya itu hina, kita paling mulia, yang lainnya nggak istimewa, kita paling istimewa. Alah, siapa mereka itu? Lo, aku, itu ego. Itu gagal pikirnya, gagal total. Makanya perlu pembimbing. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ciri ego tunduk itu salah satunya, pertama kali tenang dia. Tenang. Sebab kalau sudah tenang itu sang ego sudah bisa menata dimensi-dimensi nafsiyahnya, nafsunya, dimensi-dimensi akliyahnya, akalnya, dimensi-dimensi sirnya, rasanya, perasaannya. Tenang dia. Setelah tenang, menep dia. Menep. Maneko. Sadar Tuhan, sadar Allah. Manembah, tunduk sujud. Manunggal tinuntun tajali. Lah itu usul. Dan ingat, usul itu haknya prerogatif Allah, hak Allah. Ojo gampang rumangsa nek urung iso rumangsa. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Hati-hati dengan egomu. Kita berzikir itu agar kita menghantam sang ego itu agar tunduk. Ego itu sebetulnya gambaran dari jiwa kita, sukma kita yang masih terhijab oleh unsur-unsur diri kita. Ketika sang ego murni mulai lahir, jumeneng, membentuk huruf alif, disitulah Qiyamul Lail, berdiri di antara kegelapan-kegelapan. Kayak gitu. Maka berdirilah, tegaklah tauhid sang pribadi murni tadi kepada Allah. Itulah usulilah. Dan misterius keusulan itu nggak gampang. Enak timen usul iso diukur. Allah Maha tak terbatas. Keusulannya misterius. Hanya guru-guru sir yang bisa mengukurnya. Itu pun masih terbatas. Makanya rahasia betul keusulan itu. Maka dikatakanlah ya ro'al wali ila al-wali. Tidak akan tahu dia seorang wali kecuali dia seorang wali juga. Tidak akan tahu seseorang itu usul kecuali dia usul juga. Ngeten niku. Ojo gampang-gampang rumangsa.